sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Udah bersih. Ini kan udah. Ngilih. Turunnya lewat sini. Oh, bapak ini. Belum. Jangan injak taman. Di belakang juga kan ada jalan, Pak. Ada green column. Tapi ini selesai kapan ini? Kita bayangkan Saya udah kesini lebih 10 kali. Gak rampung-rampung. ini sudah 160 juga Pak ini. Kita kerahkan. Pak biar injak taman, Pak. Jangan injak taman. Hindari malam-malam. Aku hindarin mana ya? Belum. Iya, sudah. Ini kiri kanan ini sudah ada saluran, Pak. Dari mundur. Ayo. Mama happy. Iya kan? Itu semua orang juga udah tahu. Fotonya berhenti dulu. Maju dikit lagi, Pak. Pak maju lagi, Pak. Pak, maju Pak. Pak juga, Pak. Maju lagi sedikit. Pak maju lagi, Pak. Maju dikit Pak. Apa ini, Pak? Kabel, Pak. Lihat Pak De. Kalau hari ini kita juga tanya beberapa tempat umat muslim juga bersama dengan Pak Wapus ini tumben banget ya Pak. Random ya, Pak. Random berusaha mahal ya Pak. Yang namanya pekerjaan itu harus dicek. Yang namanya pekerjaan itu harus dikontrol. Yang namanya pekerjaan itu harus diawasi. Kedua begini dalam spesial setahun 4 bulan setelah setahun 4 bulan nanti berdua apa Ya, bareng-bareng. pesannya bersuka bersama dengan Pak Wapus gimana Pak? Intinya tandem. Memang kita dari dulu tandem kok juga ada sekarang.
baru kali ini Pak turun ke lapangan bareng-bareng. Tanya Pak Ahok. Ya selama ini 1 tahun 4 bulan, saya kan di dalam terus. Nah tentu persepsi beda kan. Kalau kita bicara kampung deret, ini ada makanan seperti ini. Ya semua kan konsumsi juga lebih cepat. Nah kan saya kan kita tahu kan. Soalnya kan kita di dalam. Terus kita juga mau saya tadi kan Pak Gop lewat itu tugasnya seperti apa. Nah supaya saya nanti kontrol itu gampang saya administrasi. Jadi misalnya Pak Gop pengen PU itu tahu persis seperti zaman Belanda ya Pak Gop penilik jalan. Sehingga nanti kalau kita lagi jalan di sini kenapa buntu? Itu Pak PU yang kami ajak jalan harus bisa sebutin ini namanya siapa. Dan temannya siapa? Nah sehingga waktu saya menerima laporan administrasi di belakang meja, nah saya kebayang di lapangan seperti apa. Ini juga nggak sering-sering kok, jangan sering-sering kok. Untuk nggak panas ini, hujan. Kalau panas hitam saya. Tahun sekali. Pak ngecek lagi ya Pak. Ade ngecek lagi Ade. Kali jodoh tadi ninjau juga, ada berapa banyak kupu-kupu malamnya, di kupu-kupu pagi. Ini masalah sosial. Kali jodoh segar Pak. Nah, ini mau lihat. Itu contoh pembiaran. Tapi Pak Gop nggak mau lagi. Kita udah paksakan berapa diikat, termasuk taman. Nah sehingga saya di lapangan di kantor saya ngerti yang dimaksud Pak Gop gitu. Yang kayak dibersihkan, jalan harus masuk, taman harus masuk. Jadi tidak boleh yang kosong. Nah saya nanti di belakang meja saya bisa awasi kan. Waktu pekerjaan yang dilakukan, harusnya ada tindakan pekerjaan ini. Kalau saya nggak ke lapangan, saya tidak tahu maksud Pak Gop itu apa gitu loh. Nah, saya lihat Pak Gop tunjukin kan, nah kayak ini nih, ini kelantar, 10 tahun. Terus digorong-gorong seperti apa, sampah. Jadi alat berat juga sama. Kayak alat berat kok pendek, kenapa pakai yang tangan panjang gitu kan. Nah saya jadi kebayang, nah ini semua laporan, tapi kan alat berat juga keluar tuh di komputer. Alat berat kita kerja di mana, pakai solar berapa, jam berapa. Nah, kalau saya udah ikut Pak Gop, saya tahu maunya Pak Gop seperti itu, di administrasinya saya jadi backupnya jelas. Kalau saya nggak turun, saya nggak kebayang nih maunya seperti apa. Itu maksudnya. Sistem itu yang mau kita bangun. Jadi supaya sistemnya sambung, ya, sistem yang kita bangun dengan Pak Wagub yang ada di dalam dan kita yang ada di luar 100% sambung. Itu yang mau kita. Kalau untuk Jodoh sendiri itu gimana Pak? Kalau Jodoh sendiri gimana? Sistem IT, kita kan gunakan IT nih. Sama kayak West.com, ini IT, nggak mungkin kan Pak Gop belusukan terus. Nggak mungkin juga belusukan terus gitu loh. Ini semua mesti udah lihat, ciptakan IT sesuai dengan hasil belusukan gitu. Ya orang bilang belusukan setahun ngapain aja? Ya kita mesti temukan dong, setiap pola IT kan dibuat, dirancang sesuai kebutuhan. Terormet, Jakarta beda sama kota lain gitu. Nah, kita mesti cocokkan. Saya di belakang yang ngontrol di IT, administrasi, saya bisa tahu nih pikirannya supaya sama persepsinya. Karena kalau IT persepsinya beda, desainnya juga beda. Nah, jadi ke depan sistemnya wali kota, camat, lurah, tinggal kontrol aja. Kita mulai bagi-bagi lagi, udah jadi lebih enteng. Ya Pak Gop, nggak mungkin kalau 5 tahun mau belusukan terus kalau udah beres sistem kan gitu kan. Nah ini mesti kita bikin. Kalau untuk di Kalijodo sendiri, targetnya berapa akan Pak Gop. Kita targetnya seluruh jalan inspeksi banjir kanal barat harus bersih dengan hijau. Jadi tidak boleh lagi ada jalan inspeksi diduduki oleh rumah-rumah liar atau usaha apapun. Kita harus semua bersihkan. Jangan bisa bayangkan. Kalau di dari barat itu kalau banjir kanal barat kita ditarik Manggarai. Kalau dari Manggarai bisa sampai ke Pluit Utara itu satu tambahan rasio jalan juga. Dan ini satu keindahan. Hijaunya juga lengkap. Ya Pak Gop bilang, jangan-jangan ruang terbuka hijau dilaporkan secara administrasi itu pasti nggak benar. Fakta di lapangan lebih kecil. Kenapa? Karena ruang terbuka hijau kita udah jadi rumah beton semua. Termasuk tempat-tempat kayak Kalijodo gitu kan. Ada apa, nona hitam, nona manis, apa. Itu nanti pemukiman yang tadi di Kalijodo itu bakal di itu. Kita mau gusur habis. Itu kapan tuh? Kita lagi hitung rumah susun kita. Pak Gop maunya kan setiap pengusaha manusiawi. Pak Gop ingin semua itu harus ada rumah susun. Nah, rumah susun kita akan bersihkan semua banjir kanal barat. Pak Jogo, tadi kok di Kalijodo nggak turun Pak? Biasa kan belusukan salah. Iya tadi ngobrol. Beliau takut saya yang turun. Emang kenapa? Nanti duduk di dalam lihatin. Ayo.
Pak, sini dulu, Pak. Pak. Cepot. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jokowi beserta Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama telah hadir di tengah-tengah kita di Pasar Ciplak, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jokowi, beserta Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Walaupun dalam posisi cuaca kurang mendukung, alhamdulillah sampai di sini juga. Untuk itu mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, didampingi oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Direktur Video Konsul saya, beserta Wali Kota Jakarta Timur. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis tanggal 27 bulan Februari tahun 2014, Pasar Ciplak dengan ini saya resmikan. Ya, hadirin undangan yang kami hormati, dengan demikian sudah peresmian Pasar Ciplak, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk meninjau Pasar Ciplak. Bapak Ibu yang berada di pagar, kami mohon untuk dapat maju karena berbahaya sekali bagi Bapak Ibu yang membawa anak di sebelah pagar. Kami mohon untuk
Sekolah. Pulang Pak, jam 12 Pak. Kita aja balik. Salaman. Udah, salaman udah. Jujur ya. Ayo udah. Cakep banget. Nanti kesini. Loh. Mundur. Yuk. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Bukan di jalan, di jauhan. Kita mau kejar, jadi semua pasar-pasar PT Pasar Jaya, pertama kita tidak mau kerjasamakan lagi dengan pihak swasta. Jadi untuk daerah tertentu, kita malah mau tambah modal, mungkin kita mau minta DPRD menyetujui 1 triliun untuk PMP kepada PT Pasar Jaya, supaya di atas tanah yang besar itu kita juga bangunkan rumah susun yang pakai lift, 20-an lantai nanti. Nah, sehingga yang kecil-kecil kita akan membuat pasarnya kan dengan sistem kerangka baja kan cepat ini. Pada kerangka baja ini mau jadi contoh, dan kedepannya kita akan bekerja swasta, orang bayarnya harian. Jadi mirip seperti dia PKR gitu. Nah, kita mau dorong terus Lokbin. Tahun ini kita bangun 5 lokasi Lokbin, itu bawahnya pasar seperti ini, atasnya rumah susun. Nah, ini itu yang mau orang. Jadi itu yang pengen orang itu supaya harian. Nah, itu namanya pasar rakyat. Nah, salam dulu, ada wagub, ada gubernur tuh. Nyari. Halo Pak. Iya Bu. Masih aja bagi-bagi nomor handphone-nya. Makasih Pak ya. Aman. Ya, sambil kasih jalan ya, sambil kasih jalan. Pak, sekarang kan PKL masuk ke pasar tradisional, tapi bagiannya rata, pasti orang mau gitu loh. Jadi sembako misalnya itu bisa dibawa, kalau sembako taruh di atas, kalah aku dia. Karena ngapain dibawa dari sembako juga. Jadi kita nggak mau terjadi lagi. Ya. Yang swasta disuruh beli 20 tahun di muka, orang nggak sanggup. Nah, kita kalau di sistem harian kita bantu modal dengan sistem edisi, nah ini kita tugaskan kepada PT Pasar Jaya. Kita mau suntik 1 triliun, Anda boleh ngambil untung di tempat lain, tapi ada pasar lain yang disediakan untuk rakyat. Kita tidak ingin lagi ada pertimbangan ekonomi, bukan saya anti orang kaya gitu. Saya lahir juga termasuk kelas menengah ke atas. Tapi bagaimana tugas pemerintah mengadministrasi, mendistribusikan keadilan sosial. Pokoknya yang kaya tambah kaya dong, dia bisa beli banyak kios, dia sewa-sewain. Orang pengen dapat nggak bisa, yang kaya bisa punya mendapat kios. Karena peraturan nggak boleh lebih dari 2 harusnya. Nah, makanya saya bilang, Anda cuma boleh mewariskan kepada anak menantu. Cucu tidak boleh.
cucu saya bagaimana? Anak menantu dan anak menantumu boleh. Nah jadi baru ada, masa sih satu generasi ada kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, mau sekolah, mau kerja keras, jujur, ada bantuan modal, orang nggak berubah nasib. Nah itu pentingnya kartu Jakarta Sehat itu. Jangan sampai kamu udah punya modal, punya toko, keluarga sakit, operasi 100 juta, bangkrut. Nah sekarang kalau asal kamu di kelas 3, kamu nggak mungkin bangkrut. Asal kamu jujur, nah kita juga bantuan modal juga sama. Jadi kita menciptakan baik pasar ini. Jatuh ya, Mbak. Berjalan dulu, Mbak. Awas jatuh nanti. Iya. Ya, yang udah ada. Ya, Pak Lama. Ya. Sampai jam berapa buka ini? Dari jam 2. Dari jam 2 dari jam 12. Ini ganti. Minggu nggak istirahat juga. Istirahatnya di sini aja. Ada yang tidur. Kalau pengen ngantuk ya di sini, Pak. Akhirnya itu pintar cari uang kalau itu. Biar berhasil. Kita yang di belakang persis pasar. Ini memang ada suara risih dari pemiliknya yakin untuk bakso. Itu memang sangat mengganggu kami yang ada di belakang pasar. Jadi kita memang sudah mengadakan tidak ada perubahan apapun. Ya ada asap. Asap kan tidak sehari 2 bulan 3 bulan. Selama ada pasar ada asap. Meskipun asap tebal ataupun asap tipis. Itu suara dari jam 3 sampai setengah 10 pagi. Itu tidak ada peredam, tidak apa-apa. Kita sebagai warga Itu bagian dari pasar atau bukan? Di luar kan Bu ya? di ini Belakang bagian dari pasar atau iya, pasar bagian dari juga? pasar. Makanya kami yang hanya 5 meter Pasar dari ini siapa? Itu Mbak, itu Pak Jokowi. Sebut nanti. Ini ada nomor saya, ini SMS saya selalu belum. Oh iya, makasih Pak. Pak, nanti ya. Ya SMS aja. Nomor berapa? Sini, Pak. Pak. Ayo. Tuh, 2 tim. Mas, kesana Pak. Udah. Pak. Ya, terima kasih Mas. Memandang masalah di lapangan, kan kita mau bangun sistem. Nah kalau saya nggak ikut, saya nggak bisa siapkan sistem yang sama. Misalnya contoh, kalau kita habis membuat jalan inspeksi, itu kalau kita nggak langsung ditutupin dengan jalan dan aman, itu didudukin orang kan. Nah jadi saya mesti bisa kontrol, maunya gubernur seperti ini, biar jelas. Tentu soal selokan, Pak Gubernur ingin nanti PU tahu persis, ini siapa yang bertanggung jawab. Persisnya juga siapa yang bertanggung jawab. Jadi dia tahu gitu. Pasar yang tradisional yang ada di Jakarta sudah diperbaiki itu bagaimana? Ya kita akan membangun banyak sekali pasar rakyat karena kalau kita bicara jujur, pedagang kaki lima nyewa lahan lebih mahal daripada orang yang nyewa di mall. Misalnya contoh dia hanya luasnya 2x2 4 meter persegi, 10.000 meter persegi ya. Kalau kita anggap 10.000 berarti dia semeter sebulan itu 300.000. Kita sewa di mall kalau di emperan paling 200.000. Cuma kenapa dia nggak sewa di mall? Karena di mall itu 2 tahun bayarnya. Nah, pasar juga bangun sama swasta 500 perak per meter murah. Jadi bayarnya 20 tahun, nggak sanggup. Nah, harusnya kita bangunkan pasar rakyat, PKR bisa gagal di dalam. Itu seperti itu. 2014 ini ada berapa pasar yang Kita akan bangun 5 yang rusunawa terpadu di Lokbin. Kalau pasar itu kita akan bangun di 5 lokasi. Pak. Pesan masukan Lapar aku.
Ayo.
Habis. Ya, pulang ya.